Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reni Fatmala, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam Nusantara Batanghari, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik dalam Islam, karakteristik peserta didik Islam, sama akhlak peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik Islam. Pengertian menurut filsafat pendidikan Islam, yang pertama yaitu Ahmad Syari'i dalam bukunya yaitu Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa peserta didik ialah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya, pernyataan objektif juga dilontarkan oleh Abudin Nata yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang tengah memerlukan pendidikan, pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dari uraian di atas dapat diartikan atau disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang masih memerlukan bimbingan dan pengarahan demi tercapainya suatu ujian. Selanjutnya itu pengertian menurut ilmu pendidikan Islam. Ahmad Syari'i berpendapat bahwa mencetuskan sebuah pengertian peserta didik, maka ia lalu menganalisa dengan metode ilmiah dan mengatakan bahwa setiap orang, setiap anak, sosial, dan individualis harusnya memperoleh pendidikan. Dari pengertian di atas, maka dapat dianalisis bahwa seharusnya peserta didik harus mendapatkan atau memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik Islam. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentra dalam proses belajar mengajar. Adapun karakteristik peserta didik itu sendiri adalah sifat-sifat yang dimiliki individu sebagai siswa yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang mencari ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh untuk bekal di masa depan, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Peserta didik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum. Yang kedua, senantiasa mendalami pelajaran secara maksimal yang ditunjang dengan persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, fisik, dan psikis. Yang ketiga, senantiasa melakukan pelajaran atau rilah dan melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu, karena ilmu tidak hanya terdapat dalam satu majelis, tetapi dapat dilakukan di tempat dan majelis-majelis lain. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu akhlak peserta didik. Seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu memerlukan bimbingan pengarahan dan petunjuk dari guru. Maka muncul pula etika pergaulan yang baik yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Akhlak murid pada gurunya serta konsekuensinya jika akhlak demikian tidak ditegakkan. Akhlak yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, seseorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat seorang pendidik dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya sesuai syariat dan norma-norma keislaman. Hakikat pendidik adalah mengajarkan ilmu Allah kepada manusia dan mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hubungan pendidik dan peserta didik saling memberi peran yang tak dapat dipisahkan.
Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya. Sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksanaan pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat, sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.